guys, hari ini Dragon Force, Anagos dan juga Malaysia Hacking Team, mereka dah godam dan curi semua database orang Israel dan mereka kata mereka akan hancurkan. Bravo, hacker Indonesia retas dan hancurkan situs Israel. Israel marah karena situs-situs mereka dibombardir oleh para peretas yang mayoritas dari Indonesia. Salam pembuka, kami Anonymous. Kami dari Gulfstream dan Indoteam. Dan ini adalah pesan untuk negara Israel. Kalau Presiden Israel, sudah banyak pesan yang saya sampaikan kepadamu. Matinya sudah banyak, dan Anda sama sekali tidak memberhentikan serangan. Kami akan mendeklarasikan cyber war. Semua Anonymous sudah menyiapkan senjata untuk melakukan penyerangan. Siapkan media Anda, kami akan mengambil alih untuk pemerintahannya. Menghapus seluruh situs-situs Presiden. Tindakan ini sudah kami pikirkan, tapi Anda sudah melakukan dan kami akan membuat Anda menyesal atas kelakuan Anda. Biar Anonymous, biar legit. Don't forget, expect us. Karena masalah tersebut, orang-orang Israel mengatakan agar orang-orang Indonesia tidak mencampuri urusannya dan para hacker tanah air tidak menyerang website-website di negara mereka. This past week, millions of Israelis were forced into bomb shelters as missiles rained down on our cities. Many more have been wounded. You know, and I know, no country would tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. Jika tidak, negara Israel akan menyerang Indonesia sama dengan saat mereka menyerang Palestina. Hal tersebut disampaikan dari Presiden Israel yaitu Reuven Rivlin saat ditemui awak media di Yerusalem. Israel bisa saja menghentikan aksinya jika negara Indonesia tidak ikut campur masalah negara Israel, kecuali itu perintah atau gabungnya Indonesia dengan PBB. Kalau hanya relawan maupun sekelompok orang yang kami anggap ilegal, kami tidak akan segan-segan membuat nasib sama dengan Palestina, ujar Reuven Rivlin, dikutip Merdeka.com. Pesan dari kami anak bangsa untuk Islamic State. Kami mewakili suara anak bangsa yang sangat murka atas kekejaman. Wahai manusia yang tidak punya hati nurani, apakah kalian buta? Apakah kalian bisu? Di mana rasa kemanusiaan kalian? Mengapa kalian membunuh sesama manusia yang tidak bersalah dan tidak berdosa? Mereka itu manusia, bukan hewan. Kami sangat marah atas kekejaman yang kalian lakukan pada umat manusia yang ada di dunia ini. Dalam video ini, kami memberikan pesan kepada dunia bahwa kami tidak takut akan ancaman ini. Kami Anonymous Indonesia siap membantu dunia dalam cyber war dengan Tzipi Livni, mantan Menteri Luar Negeri Israel, mengatakan ia khawatir Israel berada di ambang pertempuran dengan dunia Muslim. Pernyataan Livni muncul di tengah ketegangan terbaru antara Israel dan Palestina di Komplek Al-Aqsa yang memancing kecaman serius dari dunia Muslim. Israel satu langkah menjauh untuk mengubah konfliknya melawan orang-orang Palestina dan menjadi peristiwa negara Muslim melawan negara Israel, kata Livni dalam sebuah wawancara dengan media Israel seperti diikuti dari laman Yerusalem Muslim. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Mencermati perkembangan baru yang terjadi, Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan, khususnya di jalur Gaza, yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa. Perlu diketahui, hacker Indonesia akan selalu dan terus meretas semua situs-situs dan jaringan Israel jika tidak berhenti serang Palestina, seperti dikutip dari salah satu situs siber NKRI. Kelompok hacker Malaysia meretas 5.000 CCTV Israel termasuk rumah dan gedung pemerintah. Menyusul jatuhnya Anonymous Malaysia, sekelompok peretas Malaysia lainnya kini menghebohkan media sosial. Dragon Force Malaysia rupanya telah meretas berbagai jaringan CCTV Israel termasuk tempat tinggal dan lembaga pemerintah. Mereka menggunakan akun Facebook mereka untuk memamerkan apa yang tampak, seperti banyak warga Israel di rumah mereka. Halo Israel,
Lebih dari 5.000 CCTV diretas termasuk gedung-gedung pemerintah dan sangat rahasia. Kami lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Gambar membahayakan CCTV dan sejadah, tulis mereka di halaman Facebook. Dragon Force Malaysia yang menggambarkan diri mereka sebagai formasi untuk perang dan pertempuran rakyat Malaysia melakukan pertasan di bawah Ops Bedil yang secara kasar diterjemahkan menjadi operasi senapan seiring dengan berlanjutnya situasi Israel-Palestina. Tampak pula beberapa foto dari CCTV yang mereka retas kemudian diunggah melalui akun Facebook mereka. Gempur Palestina dengan senjata canggih, kekuatan Israel masih kalah jauh dengan Indonesia. Aksi brutal Zionis Israel terhadap bangsa Palestina terus berlanjut. Ratusan warga Palestina tewas akibat bom-bom yang dijatuhkan dari jet-jet tempur pasukan Zionis. Sementara kelompok Hamas terus melancarkan serangan dengan berbagai jenis roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Bak gajah melawan semut, kekuatan kelompok Hamas jauh tertinggal dengan mesin-mesin tempur Israel yang dilengkapi tank Merkava dan jet tempur siluman generasi kelima F-35 Lightning II. Mengutip situs data statistik militer dunia, Global Firepower tahun 2021, Israel berada di peringkat 20 dunia dengan populasi 8.675.475 orang. Israel memiliki pasukan militer sebanyak 643.000 orang. Negara Zionis ini mempunyai 595 pesawat udara yang meliputi lebih dari 250 pesawat tempur, sebanyak 23 pesawat udara digunakan untuk misi khusus serta 48 helikopter serbu. Alat tempur darat Israel juga bukan main-main, yakni 1.650 tank, 7.500 kendaraan tempur, 650 artileri, serta 100 pelontar roket. Namun apabila dibandingkan kekuatan udara dan darat, persenjataan laut Israel terbilang sedikit. Israel hanya memiliki 4 unit korvet, 5 kapal selam, dan 48 kapal patroli. Sementara itu, Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat 16 kekuatan militer dunia atau 4 tingkat di atas Israel. Indonesia tercatat memiliki 1.080.000 pasukan militer aktif dengan 400.000 personel aktif. Indonesia dan Turki mengutuk keras pelanggaran dan agresi berulang kali yang dilakukan Israel dengan menargetkan warga sipil di seluruh wilayah Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan jalur Gaza, yang telah menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan Indonesia dan Turki siap bekerja sama, menggalang dukungan global untuk menekan PBB agar menghentikan agresi Israel ke Palestina tersebut. Hal ini diungkapkannya usai berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan Ketua Parlemen Turki, Mustafa Sentop. Kami menekankan pentingnya Indonesia dan Turki bekerja sama, menggalang dukungan global, khususnya dari negara-negara berpenduduk Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, maupun organisasinya lainnya, guna menekan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengeluarkan resolusi mengutuk dan menghentikan agresi Israel terhadap Palestina, ujar Bamsud dalam keterangannya Selasa 18 Mei 2021. Bamsud menegaskan Indonesia mengecam tindakan Israel yang juga menduduki wilayah dan merampas bangunan-bangunan di pemukiman warga Palestina di wilayah tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Tindakan Israel, kata dia, harus dihentikan sesegera mungkin untuk meredakan situasi dan menghentikan jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, saya mendukung upaya pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki saat ini yang telah menyuarakan keadilan bagi Palestina melalui berbagai forum internasional. Saya juga berharap bahwa persatuan negara-negara organisasi kerjasama Islam perlu terus dijaga untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina sehingga tercapainya perdamaian berdasarkan two-state solution, ujar Bamsud.
Bamsud kembali mengingatkan bagaimana Palestina dan Indonesia sudah saling mendukung kemerdekaan masing-masing sejak tahun 1944 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno kembali menegaskan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, jelas Bamsud. Lebih lanjut, Bamsud juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan penghentian serangan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan menegaskan serangan Israel ke Gaza terus berlangsung dengan kekuatan penuh. Padahal Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres dalam pembukaan sidang Dewan Keamanan PBB telah mendesak Israel dan kelompok Hamas untuk segera menghentikan serangan. Berbagai negara dunia seperti Qatar, Mesir, Jerman, Malaysia, Brunei Darussalam, dan bahkan pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus juga sudah menyerukan agar serangan bisa segera dihentikan, ungkapnya. Lebih lanjut, Bamsud memaparkan Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sebanyak 197 warga Palestina tewas, termasuk 58 anak-anak dan 34 perempuan. Israel mengatakan sebanyak 10 warganya tewas, termasuk 2 anak-anak. Butuh peran konkret dari PBB maupun negara besar seperti Amerika, Rusia, maupun negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI seperti Indonesia, Turki, Mesir, dan Qatar agar gencatan senjata antara Hamas, Palestina dengan Israel bisa segera terwujud sehingga tidak lagi memakan korban jiwa. Sebab pertempuran antara kelompok Hamas dan Israel telah memasuki pekan kedua. Belum terlihat tanda-tanda pertempuran itu menurun, pungkas Bamsud.